baik adik-adik. Tuhan Yesus baik buat adik-adik dan juga Kak Yuli. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap setia, baik hari ini sampai selama-lamanya. Kak Yuli mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi mengikuti gerakan dari pujian ini yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Baik adik-adik, kita akan memuji, mengagungkan Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan Yesus rela berkorban, rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa adik-adik dan juga Kak Yuli. Setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang adik-adik dan juga Kak Yuli buat yang menyakiti akan hati Tuhan. Tetapi Dia Allah yang penuh dengan kasih, mengasihi adik-adik dan juga Kak Yuli, mengampuni setiap dosa-dosa kita.
My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give it glory for He has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise His name. Everybody give it up for Jesus. Give Him glory for He has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise His name. Nah, adik-adik, kita sudah memuji mengagungkan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saatnya untuk kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman sekolah minggu kita yang akan membawakan persembahan pujian untuk memberkati adik-adik yang ada di rumah dan juga Kak Yuli. Mari kita sambut bersama. Ini dia Rio. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Was His faithful
adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan akan cerita Tuhan Yesus. Namun Kak ingin mengajak adik-adik untuk duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa dan kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau memberikan kami hidup yang layak, hidup yang kekal di dalam surga bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saatnya untuk kami anak-anak sekolah minggu mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami semua sehingga kami boleh duduk manis mendengarkan akan cerita-Mu, dan kuasa-Mu memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, kita menyanyikan satu pujian untuk mendengarkan akan cerita Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengikuti gerakan dari pujian ini. Kak Yuli mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi pujian yang mengatakan thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be, 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 I wanna be. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia."
Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan juga Kak Yuli. Seharusnya adik-adik dan juga Kak Yuli yang dihukum karena kesalahan, dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang sudah menyakiti akan hati Tuhan. Tetapi semuanya ditimpahkan kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus yang menanggung semua akibat dari dosa yang kita lakukan. Sehingga Tuhan Yesus mengalami siksa, derita, bahkan kesengsaraan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus tanggung sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang adik-adik dan juga Kak Yuli lakukan. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama, Kak Yuli mengajak adik-adik juga dan juga Kak Yuli untuk belajar akan kasih Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang mampu untuk menolong kehidupan adik-adik dan juga Kak Yuli selain Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Markus pasal 14 ayat 62. Sekali lagi, Markus pasal 14 ayat 62. Super kebenaran kita hari ini, saya belajar untuk mengasihi Tuhan. Saya belajar untuk mengasihi Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu. Kak Yuli mengajak adik-adik untuk duduk yang manis. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau boleh mengajari kami beberapa hal melalui ceritamu, bahwa Engkau sendiri yang mati untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau, Allah kami, Tuhan kami, yang memberikan hidup yang kekal bagi kehidupan kami yang anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan namanya kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, tetap jaga kesehatan, kemanapun kita pergi selalu menggunakan masker. Baik adik-adik, Kak Yuli mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.